Itu sebabnya tubuh kita ini adalah kendaraan terhebat. Kalau guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agungnya Allah. Karena apa? Hanya lewat tubuh manusia kita bisa mengantarkan sang jiwa kepada sang maha jiwa. Hanya lewat tubuh ini. Jangan sia-siakan punya tubuh ini. Temukan rahasianya. Saya nggak tahu itu, ya, orang-orang yang masih suka ngambil hak yang bukan haknya itu. Apa dia tidak belajar gitu kepada semesta? Lihat semesta, semua memberi, hanya manusia yang tidak memberi. Nabi Musa ditegur sama Allah, "Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" Apa kata Musa? "Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah?" Ini qajitukum bi ayati mirabi. Ayat itu artinya tanda. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu, kepada si pencari tadi, tentang apa? Tentang tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Ya. Apa sih tanda Tuhan? Jadi sebelum kamu bisa melihat tanda-tanda Allah, itu kata Rasul, aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Berarti kita ini sesungguhnya punya sayap. Betul nggak? Masih ingat kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai burung, buraq. Betul? Iya. Nabi Sulaiman ketika menempuh perjalanan tinggi pakai burung, namanya burung hudhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber rahmat bagi semesta alam. Dan semoga setelah hari ini, kemanapun kita pergi, tidak ada lagi orang yang terluka karena kehadiran kita. Tidak ada lagi makhluk hidup yang tersakiti karena kehadiran kita. Semoga kita semua selalu membawa rahmat bagi semesta. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang terus menerus mengurus makhluknya tanpa batas. Dia meliputi segala makhluk tanpa kecuali, dan tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang lolos dari pengawasannya. Karena Dia yang Maha Kuasa, semakin tinggi kekuasaannya, justru semakin dekat dengan yang dikuasainya. Itulah Allah Rabbul Alamin, sang kehadiran, sang keberadaan, yang kehadirannya, keberadaannya cukup membuat segala sesuatu terjadi di semesta ini. La ilaha illallah. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta ini yang terjadi tanpa seizinnya. Bagi mereka yang berkesadaran, tentu saja mereka tidak sulit untuk menerima peristiwa apapun tanpa penilaian benar salah, baik buruk, karena setiap peristiwa pasti membawa pesan cinta dari Allah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk meneruskan proses belajar di sekolah kehidupan ini. Oleh karenanya mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kesadaran, sehingga hidup kita semakin hari
semakin berkelimpahan lahir batin. Kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri kita. Kita menemukan kehidupan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, dan kita bisa lolos dari kegelapan kita sendiri. Kita lolos dari penjara-penjara yang kita bangun oleh kita sendiri, sehingga kita bisa menemukan kemerdekaan yang sejati. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menampilkan satu ayat ini dari Quran surah Ar-Rahman. Ayat ini ayat yang sering dibaca banyak orang. Tetapi saya tidak tahu seberapa dalam setiap orang memahami pesan cinta yang disampaikan Allah lewat surah Ar-Rahman ini, ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ar fangfudu la tangfudu illa la tangfuduna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai jamaah jin dan manusia, inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ar, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Fangfudu, la tangfudu, kamu tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu sudah menjadi bahasa pasar, bahasa kita. Sultan, sultan itu adalah raja. Jadi sultan itu artinya adalah kekuatan. Sultan artinya adalah kekuasaan. Ini kabar baik. Ternyata manusia itu diberi oleh Allah sebuah potensi di mana dia bisa menembus sempadan langit dan bumi. Tetapi manusia yang seperti apa yang diberi izin untuk menembusnya? Yaitu manusia yang sudah memiliki sultan, yang sudah memiliki kekuatan, yang sudah memiliki ilmunya. Karena kekuatan tertinggi pada manusia adalah ilmu. Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, itu biasanya selalu mengacu kepada hal-hal yang menyangkut ketinggian. Dan kita semua biasanya kalau mendengar kata langit, yang terpikir adalah yang di atas. Kalau mendengar kata-kata bumi, yang terpikir adalah yang kita injak ini. Padahal sampai sekarang saya secara pribadi belum pernah bisa melihat langit itu di luar diri saya. Karena yang saya lihat di luar diri saya hanya ruang kosong. Ruang kosong antar planet. Sedangkan di Quran Allah menyatakan ada 7 lapis langit. Jadi kalau 7 lapis langit itu diartikan sebagai ruang kosong itu, saya juga bingung. Batasnya langit pertama sampai mana? Batasnya langit kedua sampai mana? Bahkan kalau kita belajar astronomi secara lebih luas lagi, yang namanya bumi ini dan yang semacam bumi ini di galaksi Bima Sakti saja ditemukan oleh para ilmuwan, jumlah planet yang seperti bumi ini diperkirakan sekitar 250 miliar buah. Jadi yang sebenarnya antar planet itu yang ada adalah ruang kosong.
Kalau jumlah planet, jumlah bintang itu sebanyak itu, bahkan jumlah galaksi pun sebanyak itu, terus yang disebut dengan langit itu yang mana? Yang disebut dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh itu yang mana? Ternyata setelah saya dalami lebih dalam lagi semua kitab suci, ternyata yang disebut dengan langit di dalam kitab suci itu adalah menceritakan tingkat-tingkat kesadaran. Jadi Nabi Muhammad ketika melakukan pertemuan dengan Allah, dan Allahnya itu tidak di luar dirinya. Bahkan Allah menyatakan bukan hanya pada Nabi Muhammad, termasuk pada kita semua. Berulang kali Allah mengatakan, sesungguhnya aku meliputi segala manusia. Dan sudah saya kaji di kajian minggu yang lalu. Saya lihat hari ini yang menonton sudah lebih dari 75.000 orang. Saya sudah membuat sebuah judul yang sangat penting buat kita, yaitu kita belajar untuk melihat yang satu pada yang banyak. Bagi yang sudah mendengarkan kajian itu, tentu saja saya tidak akan mengulangnya. Bagi yang belum, silakan nanti mendengarkan setelah ini supaya kajiannya nyambung. Karena ilmu itu harus utuh, ilmu itu harus universal, ilmu itu harus sistematik, ilmu itu harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan. Dan ada 3 kaidah keilmuan. Yang pertama, ilmu itu harus memenuhi asas koherensi. Jadi koheren itu artinya ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita. Contoh sederhana saja. Hampir semua orang kalau ditanya di mana Baitullah, pasti jawabannya di Mekah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Coba kalau pakai asas keilmuan, kok Allahnya dekat di sini tapi rumahnya jauh. Tapi kita juga tentu tidak boleh menyalahkan rumah yang di sana. Karena itu diajarkan oleh para nabi, para rasul. Oleh karena itu maka ilmu itu ada 2, ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Simbolisasinya di sana, hakikatnya di sini. Maka berulang kali kita pergi ke sana, kalau belum pernah menitik ke sini, kita tidak mengerti semua yang ada di sana. Tidak akan mengerti. Mengapa tawaf itu 7 putaran? Mengapa sa'i itu bolak-balik Safa dan Marwah itu 7 kali? Mengapa untuk melempar jumrah itu harus mengumpulkan 7 batu? Mengapa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu hakikatnya? Mengapa kita harus lewat Multazam? Mengapa kita harus lewat pintu Ka'bah? Mengapa kita harus lewat Makom Ibrahim? Mengapa kita harus melewati Hijr Ismail? Mengapa kita harus melewati Rukun Yamani? Dan mengapa kita harus mengulangi lagi sampai 7 putaran? Mengapa tidak 8 putaran? Mengapa tidak 9 putaran? Itu semua simbolik. Itu semua simbolik. Itu artinya di semua tanda-tanda itu ada pesan yang harus kita terjemahkan untuk meniti ke dalam diri agar kita menemukan Baitullah yang sesungguhnya. Itu sebabnya belajar agama itu harus lengkap. Syariatnya harus dapat, thariqatnya harus dapat, hakikatnya harus dapat, ma'rifatnya harus dapat. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan ilmu, bukan. Dan ma'rifat bukan ilmu yang tertinggi. Justru kata Rasulullah, ma'rifat itu awalnya ilmu. Maka Rasulullah bersabda, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama justru mengenal Allah dan Rasulnya. Makanya para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembah Tuhan mereka mencari dulu Tuhannya. Setelah ketemu baru mereka menyembahnya. Itu yang dicontohkan oleh mereka, yang tidak diikuti oleh kita semua. Oleh karena itu kembali lagi, ketika saya membaca kitab Al-Dardiri tentang Isra Mi'raj, ternyata dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol yang dipahami seakan-akan itu yang sebenarnya.
Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh, puncaknya di Sidratil Muntaha, itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran. Maka disimbolkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, di langit yang kedelapan masuklah pada Sidrah Al-Muntaha. Sidrah Al-Muntaha, Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidrah Al-Muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Jadi otomatis kalau Sidratul Muntaha puncak kesadaran, berarti langit-langit yang tadi dimaksud adalah lapisan-lapisan kesadaran. Itu sebabnya kita harus menembus lapisan-lapisan kesadaran itu. Makanya Allah menyatakan di Quran surah Ar-Rahman ini, ya ma'syarul jinni wal ins innistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard. Jadi kita ini manusia sesungguhnya oleh Allah diberi peluang, diberi kemampuan, diberi potensi untuk bisa menembus semua lapisan-lapisan langit itu. Jadi artinya kita semua ini diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa melewati langit-langit kesadaran kita sendiri sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Itu sebabnya di Quran surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi kalau kamu ingin mencapai yang namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa itu kata Allah adanya di kesadaran yang paling puncak, namanya Sidrah Al-Muntaha. Di situ. Tetapi sebelum kita mencapai Sidrah Al-Muntaha, kita harus melewati langit-langit kesadaran kita. Nah, oleh karena itu orang-orang bijak menggambarkan langit-langit kesadaran itu, kesadaran Adam digambarkan dengan kesadaran materi. Kesadaran Yahya digambarkan dengan kesadaran energi. Kesadaran Yusuf digambarkan dengan kesadaran keseimbangan materi dan energi. Kesadaran Idris digambarkan dengan kesadaran kasih. Kesadaran Harun digambarkan dengan kesadaran cinta. Kesadaran Musa digambarkan dengan kesadaran berkomunikasi dengan jati diri kita. Kesadaran Ibrahim sudah masuk pada level kesadaran yang ke-7. Disitulah kita akan mengalami inni wajjahtu wajhiyalilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Di langit yang ke-7 sudah tidak menduakan Tuhan lagi. La syarikalah. Sudah terbebas dari segala dosa. La syarikalah. Karena semua dosa itu turunan dari dosa syirik. Orang berbuat jahat itu karena dia masih syirik kepada Allah, masih selingkuh kepada Allah. Kita membicarakan keburukan orang itu turunan dari dosa syirik. Semua dosa-dosa itu adalah turunan dari dosa syirik. Sembuhkan dosa syirik, hilang semua dosa. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau hari ini kamu terbuka pandangan qalbumu kepadaku, kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran berulang kali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Dia sudah mengampuni dosa apapun selain daripada syirik. Jadi dosa manusia itu cuma satu, hadirin, cuma satu. Bereskan dosa itu. Syirik itu akibat.
Lalu sebabnya apa? Sebabnya tidak tahu dan kenal kepada Allah. Maka menyembuhkan dosa syirik cuma satu caranya, kenali Allahmu, kenali Allahmu. Dari mana mulainya? Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Makanya doa talbiyah yang sering diulang-ulang ketika orang umrah dan haji, subhanallah. Kalau ngerti, disitulah esensi dari kepergian kita ke Mekah yang disebut tanah suci itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yuk getarkan jiwa kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku datang ya Allah, aku datang ke rumahmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Datang ke rumah Allah bukan hanya melihat rumahnya, tapi kita harus bertemu dengan yang punya rumah. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, jangan sembah rumahnya kata Allah. Sembah yang punya rumah. Kalau ngerti saja, ngerti yang kita ucapkan, bergetar jiwa kita, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Ternyata pergi ke Baitullah itu tugasnya cuma satu, agar kita bisa bertemu dengan yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah 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 ka zikrikum abakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kau mengingat bapakmu. Ingat itu ada syaratnya hadirin. Syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Dan kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Maka kenali dia. Kita akan ingat sepanjang ruang dan waktu. Itu yang dikatakan dengan ahlul bait. Itu yang disebut dengan ulul albab. Makanya lihat definisi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tidak ada satu waktu pun dia tidak bisa mengingat dia. Saya sedang ceramah seperti ini, saya tidak bisa melupakan dia. Tidak bisa. Karena ingat itu bukan sebutan, ingat itu tidak sibuk, bukan menyebut. Ingat itu di dalam. Di dalam. Dan kalau kita sudah tahu yang diingat, kita akan bisa mengingatnya sepanjang ruang dan waktu.
Dan siapapun yang selalu mengingat dia tidak akan merasa ada ilusi keterpisahan dengan dia. Itu yang menyebabkan kita akan selalu dikontrol oleh tauhid kita. Akhlak kita dikontrol selalu oleh tauhid kita. Tidak mungkin kita bisa berbohong lagi pada siapapun. Tidak mungkin kita bisa menyakiti siapapun. Tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Tidak mungkin. Jadi hadirin, mereka yang masih senang berkhianat pada dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sebetulnya itu bukti nyata bahwa sebetulnya dia masih selingkuh kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menembus sempadan langit dan bumi. Kita tembus kesadaran materi kita, yuk kita lampaui. Jangan materi terus mempertuhankan kita. Kita diberi uang, diberi harta oleh Allah, itu jalan kita untuk pulang kepada Allah, bukan jadi penjara bagi kita sendiri. Harta yang akan dibawa pada saat kalian pulang nanti, semua yang kalian bagikan, semua yang kalian gunakan untuk membahagiakan orang, bukan yang kalian kumpulkan. Bukan. Lampaui itu. Begitu kita melampaui kesadaran materi, masuk kesadaran energi. Terus ke sana sampai puncaknya kita menemukan kesadaran Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa yang kalian lakukan ketika sholat? Hanya mengatakan kalimat itu, tetapi tidak merasakan kalimat itu. Bohong besar. Harusnya pada saat mengatakan ini wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Harusnya wajahmu berhadapan dengan wajahnya. Harusnya seperti itu. Bergetar sholatmu. Kita hanya di mulut saja. Ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ardh. Kita tidak merasakan pengalaman apa-apa ketika sholat itu. Kenapa? Kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah itu. Makanya Ibrahim sebelum mengatakan kalimat itu, beliau mencari dulu siapa jati diriku, siapa Tuhanku. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Jelas bukan bintang yang biasa, jelas bukan bulan yang biasa, jelas bukan matahari yang biasa. Itu bintang yang ruhani, itu bulan yang ruhani, itu matahari yang ruhani. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Aku telah menciptakan dua matahari, wahai hamba-hambaku. Dua matahari. Yang satu terbit dari timur, yang satu terbit dari barat. Timur dan barat itu simbolis. Timur melambangkan materi, barat melambangkan ruhani. Makanya kiamat akan terjadi saat matahari terbit dari barat. Kita memahaminya benar-benar matahari terbit dari barat. Itulah kebodohan. Kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita kalau kita sudah menyaksikan matahari ruhani di dalam diri kita. Karena selama ini kita harus menyaksikan matahari yang di luar saja. Makanya proses fotosintesa dalam tubuh kita hanya terbatas pada proses fotosintesa jasmani. Proses fotosintesa ruhani tidak terjadi. Kenapa? Mataharinya belum kita temukan. Dan siapa yang sudah menemukan itu? Luar biasa. Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Luar biasa hadir. Itu bisa dialami semua orang bagi mereka yang mau. Yahdillahu linurihi mayyasha. Terang benderang pikiran kita, terang benderang jiwa kita. Dalam terang tidak mungkin ada salah persepsi. Dalam terang tidak mungkin ada salah proyeksi. Dalam terang tidak mungkin ada buruk sangka. Semua kesalahan itu terjadi karena kita melihat dalam gelap. Akibatnya kita beragama hanya meraba-raba, tidak tahu juntrungan yang sesungguhnya. Itu yang membuat selama ini kita tidak naik kelas. Saya tidak tahu. Tadi begitu saya duduk di sini, padahal saya juga tidak mempersiapkan ini. Tiba-tiba tangan saya ingin membuka Quran surat Ar-Rahman ini. Padahal saya sudah menyiapkan slide untuk diperlihatkan, tapi saya disuruh untuk bicara ini saat ini. Saya juga tidak tahu. Hadirin, ini keistimewaan manusia.
Artinya kita semua diberi kesempatan untuk menembus sempadan langit dan bumi. Karena kita diberi sultan. Tugas kita sekarang apa? Temukan sultan itu di mana. Temukan kekuatan itu di mana. Dan kekuatan itu adalah ilmu. Nah, kalau berbicara ilmu, ilmu yang mana yang bisa menembus sempadan langit dan bumi? Cuman satu ilmu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ilmunya cuma satu. Nama ilmunya uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah itu? Jelas, di Quran dijelaskan. Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah itu adalah ilmu tentang cara mencapai Allah. Begitu kita dapat ilmu itu, dan hari ini kita bisa mencapai dia yang lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Wal yaumal akhir, di hari kemudian, wa zakarallaha katsira, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Logik sekali ayat itu. Sayang ayat itu jarang dibahas. Baik hadirin, ini sebagai pembukaan dari saya, bahwa kita ini sebetulnya diberi potensi itu. Itu sebabnya tubuh kita ini adalah kendaraan terhebat. Kalau guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agungnya Allah. Karena apa? Hanya lewat tubuh manusia kita bisa mengantarkan sang jiwa kepada sang maha jiwa. Hanya lewat tubuh ini. Jangan sia-siakan punya tubuh ini. Temukan rahasianya. Kalau menemukan rahasianya berarti kita menemukan sultan, menemukan cara untuk menembus sempadan langit dan bumi. Dan jangan berteori terus-menerus dalam agama, praktek. Cari orang yang ngerti untuk mempraktekkan itu. Bosan kita berteori terus. Kita butuh praktek. Makanya dalam dunia sains dikatakan berhenti learning to know. Berhenti belajar hanya sekedar untuk tahu, tapi learning to do, mulai melakukan, supaya learning to be, supaya kita belajar menjadi. Stop belajar tentang cerita tentang Nabi Musa, stop. Bagus kita menjadi Musa. Stop belajar tentang cerita tentang Nabi Ibrahim, stop. Lebih bagus menjadi Ibrahim. Sepanjang kita cuma cerita para nabi, para rasul, kita cuma pandai bercerita, dongeng. Tapi kalau kita menjadi, learning to be, maka puncaknya belajar adalah learning to live together. Kita akan menjadi orang yang berguna bagi semesta. Itu hadirin. Baik, ya kita mulai ya. Oleh karena itu, hari ini kajian kita adalah kita dilahirkan untuk terbang tinggi, bukan untuk merayap. Jadi kalau sampai hari ini kita masih merayap, belum terbang tinggi, ada yang salah. Kita sampai hari ini tidak bisa menemukan berkah yang diberikan Allah kepada kita. Akibatnya kita tidak menemukan makna hidup. Cuma dua dalam hidup ini. Temukan berkah dan temukan makna. Berkah itu adalah sultan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan positif yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah menemukan itu, kita akan menemukan berkah hidup. Dan ketika kita sudah menemukan berkah hidup, kita akan bisa membagikan berkah itu pada orang yang membutuhkannya. Disitulah kita baru menemukan makna hidup. Jadi hidup itu baru bermakna kalau kita berarti bagi orang banyak. Kalau kita tiap hari bekerja, terus bekerja, hanya mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri saja, nggak cukup-cukup, ada yang salah. Ada yang salah. Coba kita lihat. Semua makhluk di semesta ini diciptakan tidak untuk dirinya, tetapi untuk sesama. Perlu dibuktikan? Yuk buktikan. Matahari itu tidak pernah memakan sinarnya sendiri. Semua sinarnya diarahkan kepada mereka yang membutuhkannya.
Dan sinar matahari hanya searah, tidak bolak-balik. Dan matahari tidak pernah menikmati sinarnya sendiri. Semua sinarnya diberikan kepada semesta. Itu sudah hukum alam. Yang sederhana aja di dapur, kangkung. Gak pernah ada kangkung makan kangkung. Kangkung mempersembahkan dirinya buat semesta. Siapa yang makan kangkung? Betul? Itu yang membuat kita buta selama ini. Padahal begitu banyak tanda-tanda Allah. Oh, ternyata pohon pisang menyumbangkan pisang. Pohon duren menyumbangkan duren. Sungai menyumbangkan air. Pohon rambutan menyumbangkan rambutan. Pohon pete menyumbangkan pete. Dan tidak ada satu pohon pun yang memakan buahnya sendiri. Pertanyaan, apakah itu hukum alam? Itu hukum alam. Bahwa ternyata semua ciptaan Allah diciptakan untuk sesama. Hanya manusia yang tidak begitu. Tapi lucunya manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia. Apa yang dilakukan manusia? Subhanallah. Dia sudah kerja dapat gaji. Gajinya itu harusnya bukan hanya buat dirinya loh, buat sesama. Masih merasa kekurangan lalu nyuri hak orang lain. Bukan memberi kepada sesama, malah mencuri yang punya sesama. Namanya korupsi. Saya nggak tahu itu ya, orang-orang yang masih suka ngambil hak yang bukan haknya itu. Apa dia tidak belajar gitu kepada semesta? Lihat semesta, semua memberi, hanya manusia yang tidak memberi. Tapi manusia menganggap dirinya makhluk paling mulia, tetapi tidak memuliakan dirinya sendiri. Subhanallah. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim. Itu yang disebut dengan tanganmu, bukan tanganmu kata Allah. Yadullah, itu tangannya Allah. Kalau ini tangannya Allah, gunakan ini untuk menolong Allah. Gimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena itulah cara menolong Allah yang benar. Allah yang Maha Kuasa tidak perlu ditolong oleh kita. Tetapi tetangga kita yang anaknya nggak sekolah, tolong. Tetangga kita yang sakit, tidak punya mobil, mau ke rumah sakit, tolong. Selama ini kita mengartikan menolong Allah itu salah. Menolong agamanya, teriak-teriak sambil menyakiti orang lain. Apa-apaan? Nabi Musa ditegur sama Allah, hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Itulah pengabdian yang benar kepada Allah. Pengabdian yang benar kepada Allah itu kita menjadi manusia yang berguna, menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi sesama. Itu baru keren. Baru menyembah Allah di masjid, keluar dari masjid masih marah-marah dan menyakiti orang lain. Saya nggak ngerti yang disembah itu Allah yang mana sama dia. Jangan-jangan Allah yang buatan pikirannya dia sendiri, yang dibangga-bangga oleh dirinya sendiri, karena dia tidak mengerti Allah yang sebenarnya. Baru saja keluar dari tempat ibadah, lalu ikut menghancurkan tempat ibadah orang lain karena berbeda keyakinan. Manusia semacam apa yang seperti itu? Lalu berani-berani menghalalkan darah orang lain karena berbeda keyakinan dengan dirinya. Di mana cinta kasihnya? Sedangkan Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu seperti aku berbuat baik kepada kamu, tanpa membeda-bedakan, tanpa keinginan, tanpa muatan. Hadir, sekali lagi, kita dilahirkan untuk terbang tinggi, bukan untuk merayap. Tahu pesawat?
Tahu. Kenapa pesawat bisa terbang? Kenapa? Kenapa? Ya sederhanalah, karena punya sayap kan? Betul? Tapi mengapa bisa terbang? Kalau saya jelaskan, nanti takut pusing. Itu menggunakan hukum fisika, namanya hukum Bernoulli. Makanya badannya pesawat itu dirancang sedemikian rupa sehingga ketika dia itu dipacu dengan kecepatan tertentu, diharapkan kecepatan udara di atas pesawat jauh lebih besar daripada kecepatan udara di bawah pesawat. Nah, menurut Bernoulli, ahli fisika, ketika kecepatan udara di atas pesawat lebih besar daripada kecepatan udara di bawah pesawat, maka tekanan udara di atas pesawat jauh lebih kecil daripada tekanan udara di bawah pesawat. Apa yang terjadi? Itu yang menimbulkan gaya angkat. Maka rumusnya gaya sama dengan perbedaan tekanan kali luas. Kenapa harus pakai sayap? Supaya ada luas. Luas dikalikan dengan perbedaan tekanan, itu namanya gaya. Itu namanya gaya angkat, sehingga dia bisa terbang. Itu fisika biasa, jangan pusing-pusing. Fisika biasa. Anak SD juga ngerti kalau saya bicara fisika itu. Ini fisik for all, bukan fisika universitas, bukan. Itu biasa. Tetapi ketika kita naik pesawat, kan keuntungannya luar biasa. Apa? Jam yang kita butuhkan waktunya singkat. Betul? Tidak pernah terkena macet. Betul? Beda kalau kita naik mobil, apalagi merayap. Yang merayap itu kan sebutnya ulet. Ulet itu sudah merayap, lambat, jahat lagi. Betul? Daun dimakan. Pohon jeruk di depan rumah kita sedang asik-asiknya tumbuh, habis tuh dimakan ulat. Namanya ulat jeruk. Wajahnya persis seperti daun jeruk, sampai gak kelihatan. Makanya ulat melakukan pertobatan. Lalu dia puasa. Setelah puasa kemudian dia jadi kepompong. Setelah jadi kepompong kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Dan setelah jadi kupu-kupu punya sayap, dia terbang. Dan setelah jadi kupu-kupu dia tidak merusak lagi. Dia tidak memakan daun-daun lagi, tidak seperti dulu. Itu pertobatan ulat. Ada nggak manusia yang melakukan pertobatan seperti itu? Katanya masuk ke pompong sebulan, puasa bulan Ramadan. Iya, ketika bulan puasa jangan bohong, lagi puasa. Terus nanti setelah lebaran. Betul nggak? Makanya begitu lebaran kan Idul Fitri. Tahu artinya Idul Fitri? Tahu artinya Idul Fitri? Kembali suci. Sembarangan. Id itu artinya kembali. Fitri itu artinya ada 3. Satu, fitri itu bisa berarti watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Paham? Baru ngerti sekarang ya? Iya. Kalian semua Idul Fitri, alhamdulillah kembali ke watak asli. Nggak ada yang berubah. Jadi dari ulat kembali jadi ulat, bukan jadi kupu-kupu. Itu Idul Fitri, kembali ke watak asli. Nah, fitri bisa berarti juga sarapan pagi. Iftar itu sarapan bahasa Arab. Jadi Idul Fitri kembali sarapan pagi. Kan begitu. Hari pertama lebaran, opor sudah ada, kupat tahu sudah ada. Betul? Iya. Wah, segala. Dan hari itulah hari pertama kalian sarapan
Pagi. Setelah sebulan nggak sarapan-sarapan. Betul nggak? Jadi kembali sarapan pagi, itu juga namanya Idul Fitri. Bagus kalian tuh Idul Fitrinya. Idul Fitri yang pertama kebagian semua, insya Allah. Kembali ke watak asli. Emang wataknya tukang bohong? Ya bohong. Kebetulan selama Ramadan karena ingin dapat pahala, berhenti. Itu pun siang aja, kalau malam udah bohong lagi. Nah ada yang ketiga, nah ini baru bener, Idul Fitri kembali ke fitrah. Nah ini baru bener. Yang nomor 3 ini jarang yang kebagian. Makanya di dalam Al-Quran ada doa, bagus sekali. Itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulul na'id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi sebetulnya Idul Fitri itu adalah saat kita mendapatkan hidangan dari langit. Apa itu? Kesadarannya meningkat. Jadi orang yang kesadarannya meningkat dari lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai Sidratul Muntaha, itulah yang disebut dengan orang sudah beridul fitri. Paham? Paham ya? Jadi kita ini kebagian yang mana Idul Fitrinya? Yang pertama dan kedua pasti. Ya, yang pertama kembali ke watak asli, yang kedua kembali sarapan pagi, semua kebagian. Kelihatan dari wajahnya. Nah yang dapat hidangan dari langit beda. Asalnya pemarah, sekarang ya masih pemarah tapi berkurang. Jadi sebelum puasa marah sehari 100 kali, habis puasa jadi 99 kali. Itu sudah lumayan, daripada tidak kan? Iya, lumayan. Dulu kalau ngasih ke orang 2000, sekarang alhamdulillah 2100. Ya, itu juga perubahan ya, perubahan. Ya, kenapa perubahannya lambat? Karena merayap. Ulangi ya. Kenapa perubahan kita lambat? Karena kita merayap. Ingin perubahannya cepat, terbang. Loh, kan kalau terbang harus pakai sayap. Ya Allah, manusia itu diberi sayap oleh Allah. Cuman sayapmu gak pernah dipakai terbang. Percaya sama saya gak? Awas jangan percaya sama saya. Sebelum saya tunjukkan nanti bukti-buktinya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mau cerita sedikit, ini agak menyimpang sedikit. Jadi saya lagi apa? Online di internet. Gak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba ada artikel nyelonong. Nih yang nyelonong yang pertama ini, 10 negara paling religius di dunia. Ini ditulis dalam majalah CEO World, dalam Global Business Policy Institute. Risetnya dilakukan di 148 negara. Responden yang terlibat gak kurang-kurang 370.000 partisipan. Jadi ini risetnya serius. Didapatkan 10 negara paling religius. 1, Somalia. Skornya 99,8. 2, Nigeria. Skornya 99,7. 3, Bangladesh. Skornya 99,5. 4, Ethiopia. Skornya 99,3. 5, Yaman. Skornya 99,1. Malawi. Skornya 99. Indonesia, alhamdulillah, nomor 7 paling religius. Skornya 98,7. Sri Lanka skornya 98,6. Mauritania skornya 98,5. Djibouti skornya 98,2. Ini kalau diteruskan habis waktunya. Ini cuma saya ambil 10 negara paling
religius. Apa yang dimaksud dengan religius? Nah, religius itu maksudnya adalah hari-harinya disibukkan dengan ritual agama. Itu religius itu. Jadi berhubungan dengan religi, ya, itu. Dari mulai pakaian, religi. Cara jalannya, religi. Ya. Pokoknya waktunya itu habis untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Saya tidak mau menjustifikasi ya, pikirkan sendiri negara-negara ini keadaannya sekarang seperti apa. Pikirkan. Karena kalau saya menilai, saya jadi keliru. Pikirkan sendirilah, ya. Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ethiopia, seperti apa kondisi negaranya saat ini. Padahal ini termasuk 10 negara paling religius. Gitu. Ya? Paham ya? Bajunya sih sudah bagus. Jilbab syar'i. Weh. Kerjanya ngomongin orang. Gitulah kira-kira. Kira-kira itu, kira-kira. Dikira-kira itu belum tentu benar, ya. Itu mah yang di sana, yang di sana. Yang di sini mah gak beda. Oke, kita ngaji lanjut ya. Ini fakta. Saya kalau menyampaikan sesuatu tidak mau katanya, tapi harus ada fakta, harus ada datanya. Saya kemudian tiba-tiba nyelonong lagi artikel 10 negara yang penduduknya paling bahagia. Ini paling bahagia. Ini yang menyiarkan ini PBB. Ini yang terakhir tahun 2023. Nah, kita lihat. 1 Finlandia, 2 Denmark, 3 Islandia, 4 Israel, 5 Belanda, 6 Swedia, 7 Norwegia, 8 Swiss, 9 Luxembourg, dan 10 Selandia Baru. Ini negara yang paling bahagia penduduknya di dunia. Nah, kalau saya jelaskan gimana cara risetnya, panjang. Panjang itu, ya. Tetapi PBB punya acuan. Karena kalau dia bahagia, umurnya panjang. Kalau dah bahagia, dia itu sehat-sehat, gitu kan? Karena sekarang sudah banyak riset modern. Orang yang sakit fisik itu tanda bahwa jiwanya tidak bahagia. Orang yang sakit fisik ternyata pikirannya tidak bahagia. Orang yang sakit fisik ternyata konfliknya banyak. Kalau banyak konflik dalam hidup itu tanda tidak bahagia. Gampang. Kalau saya jelaskan panjang. Tetapi saya mau ngasih tahu sedikit. Dari 10 negara paling religius, ada nggak di 10 negara paling bahagia? Masih ingat yang tadi? Yang 10? Makanya disimak kalau saya bicara. Ada nggak di sini? Nah, ini kan ada pertanyaan. Kalau yang mau bertanya, kok paling religius setiap hari menjalankan ritual-ritual agama, tetapi tidak masuk negara yang paling bahagia? Pikirkan kesorangan. Karena saya tidak mau menjudge, tidak mau. Ini data, ini data. Jangan mikirkan orang lain. Jangan-jangan, jangan-jangan. Saya sholat sudah, haji sudah, umroh sebulan sekali, bolak-balik ke dia, tapi tidak bahagia. Jangan-jangan gitu aja, nggak usah mikirin negara lain. Ini faktanya dan sekarang bawa ke dalam diri kita. Paham? Gitu. Tahajud sudah, duha sudah, baca Quran sudah, bahkan one day one juz. Kok tidak bahagia? Nah, tanya pada dirimu. Sebetulnya sih saya mau ngasih jawabannya. Jangan-jangan kita masih merayap, belum terbang. Jangan-jangan masih di level ulet, belum jadi kupu-kupu. Ada nggak? Mohon maaf. Ibadahnya luar biasa, tapi masih suka nyolong. Ada nggak? Nyolongnya tuh nggak ketahuan sama orang lain, nggak, cuma sama KPK aja. Ada nggak kayak gitu?
Cerita di tempat-tempat suci yang disucikan oleh masyarakat, di situ terjadi penyimpangan, bukan hal yang luar biasa, bukan? Pelecehan seksual di tempat yang disebut suci, betul? Korupsi uang keropak masjid padahal suci, maling uang keropak masjid padahal habis sholat pura-pura. Cerita yang semacam itu kan itu cerita harian. Pertanyaannya, mengapa kelihatannya sudah religius tetapi tidak memiliki kesadaran? Di mana yang salah? Saya tidak akan kasih jawaban. Mikir. Pokoknya kalau ngaji dengan saya harus mikir ya, mikir. Nah, ini negara paling bahagia, penduduknya paling bahagia. Nah, saya bicara sains sedikit deh. Orang yang bahagia itu otaknya ini, pineal gland-nya itu selalu memproduksi hormon endorfin, oksitosin, serotonin, melatonin. Gitu. Jadi di sini ada yang namanya neurotransmitter. Dan dia selalu memunculkan zat-zat kimia yang membuat dia itu ketahanan tubuhnya bagus. Cinta kasihnya luar biasa. Karena kebahagiaan hanya akan menarik kebahagiaan. Itu sedikit ya secara saintifik. Orang yang tidak bahagia, hormon yang dihasilkan kortisol, adrenalin. Makanya ciri orang tidak bahagia gampang. Lihat tangannya. Kunaon bu? Cangkel. Nggak bahagia. Karena cangkel itu awalnya dari pikiran. Awal dari jiwa itu sebetulnya. Berarti otaknya memproduksi hormon-hormon kortisol. Hidupnya penuh dengan kecemasan. Takut hari esok tidak bisa move on dari masa lalu. Orang yang semacam itu wajahnya kelihatan. Mau didandanin kayak apa, ondel-ondel, tetap kelihatan dalam. Karena kalau ingin tahu lihat orang aslinya, gampang kok. Lihat saat dia berhubungan dengan kontradiksi. Aslinya orang itu kelihatan pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat saat dia mendapatkan yang tidak diinginkan oleh dia. Lihat sikapnya seperti apa. Kalau dia tetap bijaksana, tetap tenang, itu udah benar. Itu sudah lumayan lah kesadarannya, barangkali sudah level 3 ke atas. Sudah level Yusuf ke atas lah. Udah Idris itu udah Idris. Udah mulai cerdas. Makanya kalau orang yang cerdas, begitu disakiti orang, buat apa saya nyakitin dia? Ketika dia mengatakan kata-kata kotor seperti itu, cukup saya saja yang merasakan. Karena pesan cintanya adalah ketika orang mengatakan kata-kata begitu, saya sakit. Maka saya tidak mau mengatakan kata-kata itu pada orang lain. Itu orang yang cerdas itu. Itu sudah level Idris. Makanya Idris itu artinya cerdas. Udah level situ nggak kira-kira? Ketika orang lain menyakitin kita, ini Allah sedang bermain-main dengan saya. Kayaknya Allah ingin meningkatkan kesabaran saya, dihadirkan dia. Cerdas. Gitu nggak? Mulai sepi. Mau bilang iya, tidak. Mau bilang tidak. Dan memang begitu kenyataannya. Gak apa-apa. Jadi ini, nah satu lagi. Saya punya artikel bagus juga ini. Ini negara paling Islami. Kalau tadi kan negara yang paling religius. Negara yang paling bahagia penduduknya. Dan ternyata nggak ada irisan. Negara yang paling religius tidak ada di 10 negara paling bahagia. Nah, ini negara paling Islami. Nah, siapa yang meneliti? Yang meneliti bukan orang yang keyakinan berbeda. Ini yang meneliti orang Islam. Namanya Profesor Husain Askari. Dia dosen dari Universitas George Washington University USA. Nah, risetnya ada 2. Pertama beliau melakukan tahun 2016. Diulang lagi 2018. Hasilnya seperti apa? Mari kita lihat. Negara paling Islami di dunia. New Zealand nomor 1, Luxembourg nomor 2, Irlandia nomor 3, Islandia nomor 4,
Saya sudah ke sana, alhamdulillah. Saya sudah membuktikan. Saya sudah ke Norwegia, saya sudah ke Islandia, sudah membuktikan. Karena Norwegia pernah jadi negara paling bahagia, paling Islami nomor 1. Finlandia, Denmark, Kanada. Nah, kok disebut negara paling Islami? Padahal di negara mereka minim orang yang mengaku beragama Islam. Paham ya? Artinya yang disebut dengan Islami di sini, nilai-nilai Islam itu justru tumbuh di negara yang mayoritas penduduknya justru tidak Muslim. Paham ya? Paham ya? Oke. Nilai Islami perlu saya jelaskan, jujur, nggak pernah bohong, gitu. Kalau nemukan HP punya orang, buru-buru disampaikan, gitu, bukan diutil, malah dimatikan, dijual, nggak Islam itu. Ya, nah, jadi nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah justru berkembang di negara mereka ini. Paham? Oke. Denmark nomor 6, Kanada nomor 7, Malaysia nomor 38. Bukan nomor 8, 38. Ini dilewat sama saya karena nggak cukup layarnya. Kuwait nomor 48. Bahrain nomor 64. Indonesia alhamdulillah nomor 74. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat ya, kalau lihat negara yang penduduknya terbanyak umat Islam, Indonesia. Saudi ini nggak pakai data. Ya, negara yang paling banyak penduduknya, kan negara kita ini sekarang penduduknya hampir 280 juta. Udah gitu yang beragama Islamnya paling banyak di kita itu. Indonesia itu nomor 1 di dunia, hadirin, yang penduduknya paling banyak beragama Islam. Paham ya? Alhamdulillah nomor 74. Bagus. Saudi Arabia ya, di ranking negara paling Islami di dunia nomor 131. Padahal kita sering ke sana, bukan? WC kotor, kata-kata kadang-kadang keras, betul? Kalian juga suka berantem di sana, betul? Kesenggol dikit aja berantem, betul? Mau cium hajar aswad aja saling injek. Masih ingat kan kalian kelakuan kayak gitu? Gak peduli orang lain mati diinjek, yang penting saya cium hajar aswad, begitu gak ngerti lagi. Hajar aswad itu apa hakikatnya? Kenapa mesti dicium juga nggak ngerti. Yang penting kata pembimbing, kalau bisa cium sukses hajinya, sukses umrohnya. Bahkan ada yang ngasih harga, siapa yang umroh dengan saya dijamin 10 kali cium hajar aswad. Pulang dari sana dapat apa? Tetap aja keras, tetap bohong. Nggak ngerti, karena tidak bisa menerjemahkan simbol-simbol. Nah, lagi-lagi hilang kesadaran. Pertanyaan saya sekarang, dari 7 aja negara ini paling Islam, ada nggak negara paling religius masuk di sini? Ada. Tapi negara yang paling bahagia tadi masuk nggak di sini? Masuk. Jadi ternyata kalau Islami luar biasa ya. Di New Zealand itu, kalau orang pergi ngunci pintu dan ketahuan sama tetangganya, itu tetangganya bisa marah. Karena di sana tidak biasa orang mengunci pintu. Ya sudah, pergi aja, walaupun berhari-hari. Sedemikian luar biasa. Saya pernah ke Thailand. Jadi ketika di pantai, itu kan saya lagi berdiri sama istri saya, tiba-tiba ada orang datang, pakai sepeda motor, taruh aja motornya, kuncinya gantung. Saya kejar itu, karena perasaan saya kan di Cimahi, saya nggak sadar kalau saya lagi di Phuket. Saya kejar itu, ya, saya bilang itu kunci Anda tertinggal. Dia itu
Akhirnya nunjukkan, lihat motor ini, lihat motor ini. Loh, kuncinya pada gantung semua. Wah, saya malu itu. Malu, saya malu. Karena perasaan saya di Cimahi. Karena setahu saya sih di Cimahi, boro-boro sepeda motor udah pakai kunci ganda, diikat di pohon, hilang sama pohonnya. Ini kejadian waktu di Phuket saya, di Phuket. Jadi saya di situ malu. Oh, ternyata di sana itu kunci sepeda motor saja tidak ada yang dibawa. Sepeda motornya banyak, sepeda motor kuncinya di situ. Bayangkan ya. Bayangkan oleh kita semua ya. Betapa amannya di sana. Walaupun di situ tidak termasuk ya, tapi itu pengalaman saya di Phuket, di Thailand. Saya cerita yang saya alami aja ya, karena yang nggak dialami kan nanti takutnya bohong. Nah, masuk lagi. Itu tahun 2016. Nah, negara paling islami menurut risetnya Profesor Askari ini tahun 2018. Diulang lagi. Kalau kita lihat ya, nomor satunya New Zealand kan, 2018 tetap New Zealand. Nomor 2 Luxembourg, tapi 2014 jadi Swedia. Itu. Nomor 3 Irlandia, tahun 2018 jadi Belanda, Holland. Islandia nomor 4 tahun 2016. Ternyata 2018 Islandia bertahan nomor 4. Denmark, Finlandia nomor 5 2016, 2018 nomor 5 jadi Switzerland, Swiss. Nah, yang jelas negara-negara yang paling bahagia tadi masih beririsan di sini dengan negara-negara yang paling Islami. Nah, itu nomor 45 United Arab Emirates, Uni Emirat Arab. Nah, beda ya dengan Saudi Arabia. Uni Emirat Arab beda. Kalau pernah ke Uni Emirat Arab itu bandaranya namanya Sharjah. Pernah ke sana? Ya. Kalau mau ke Eropa kemana-mana, biasanya kalau kita bisa di Abu Dhabi, bisa di mana tergantung pesawat kita apa. Bisa juga di Sharjah. Jadi dari Sharjah itu kemana-mana udah dekat. Ke Rusia, ke mana-mana udah dekat itu. Ya, itu Uni Emirat Arab. Nomor 46 Albania, 47 Malaysia. Nah, Malaysia kan di sini tahun 2016 nomor 38, di sini jadi nomor 47. Itu menurut risetnya Profesor Askari. Qatar nomor 48. Indonesia tahun 2016 nomor 74. Alhamdulillah naik jadi 64, mengalahkan semua 10 negara kan? Tepuk tangan dong. Biasa minum. Ya, nomor 70 Turki. Nah, padahal Turki itu kan terkenal ya, sangat ketat ya agama di sana. Tetapi dalam negara paling Islami, Turki nomor 70. Oke, udah lupakan itu. Saya cuman cerita sedikit data. Yuk kita masuk sini sekarang. Ini Quran surat Al Imran ayat 49. Jadi tadi kita kalau ingin terbang harus punya apa? Sayap. Apakah manusia punya sayap? Kita tanya Quran. Supaya tidak pakai ilmu kirata. Tahu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata maksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Ini terjemahan kasarnya, dan Rasul bertemu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu, awas hati-hati, Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel hakikatnya adalah orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun itu. Awas ya, jangan berpikir sekelompok masyarakat dunia di tempat itu, jangan. Karena Bani Israel itu sangat universal pengertiannya. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan, siapapun. Orang Cianjur, orang Medan, orang mana saja, siapapun. Kalau dia mau berjalan menuju Tuhan, disebut di Quran Bani Israel. Paham ya? Wa rasulan ila Bani Israel, dan Rasul bertemu Bani Israel.
Jadi Bani Israel ini sedang mencari guru, sedang mencari orang yang diutus Tuhan supaya bisa mengantarkan dia kepada Tuhan. Jadi di zaman itu Bani Israel bertemu dengan Rasul. Dalam konteks kekinian tentu saja tidak ada lagi gelar Rasul, karena gelar Rasul sudah titik sampai Nabi Muhammad. Tetapi yang sekarang ada adalah para pewaris ilmunya Rasul. Itu yang disebut dengan ulama. Di dalam konteks kekinian berarti ulama bertemu dengan orang yang sedang mencari, kira-kira begitu. Paham ya? Ini saya ubah, karena Quran itu kontekstual, berlaku sepanjang zaman. Dalam konteks sekarang tidak ada lagi gelar Rasul, nggak ada, titik sampai Nabi Muhammad. Kita sudah sepakat ya. Nah sekarang konteksnya adalah seorang pencari bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu. Kira-kira begitu, paham? Oke. Kemudian apa yang dikatakan? Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Sesungguhnya aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu. Itu kata Rasul di zaman itu. Kata orang yang mewarisi ilmu di zaman sekarang. Karena sebetulnya yang mewarisi ilmu tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, ngerti ya? Saya pakai bahasa Arab, ngerti ya? Kan dibantu diterjemahkan. Nah. Ini qad ji'tukum bi ayati mirabi. Ayat itu artinya tanda. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu, kepada si pencari tadi, tentang apa? Tentang tanda Tuhan. Tanda Tuhan. Ya. Apa sih tanda Tuhan? Tanda Tuhan yang paling besar pada diri setiap manusia adalah ruh. Setuju? Yuk kita lihat ayatnya. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ya kan? Jadi tanda Allah yang paling besar adalah ruhku. Ruhnya Allah. Bagian dari dirinya Allah yang sekarang sedang dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan. Ada di sini? Ada di sini? Ada. Kita semua sepakat ada ya? Karena kita masih hidup, masih ada nafas. Nah, ingin ditujukan tanda Allah itu kepada orang ini. Nah, tetapi syaratnya satu. Ini ahluku lakum minatin kahayati thair. Tapi kamu harus dibentuk menjadi burung. Thair itu burung. Jadi si Bani Israel ini yang akan melihat tanda Tuhan itu, kata Rasul di zamannya, ya, izinkan aku membentuk kamu yang terbuat dari tanah menjadi burung, gitu. Tin itu tanah, ya. Ini ahluku lakum minatin kahayati thair. Fangfuhu fihi, dan izinkan aku meniupnya. Fangfuhu itu meniup. Kan biasanya ya, orang tua kalau doain kita kan, sehat. Itu benar itu. Jangan dikira, aduh, kalian itu, aduh, ya saya jadi susah ngomongnya ya. Di Quran Allah bilang, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Cara berdoa kepada Allah itu dua. Satu tadarru, penuh rasa hormat. Yang kedua khufyah, tersembunyi. Makanya orang tua kita dulu kalau ngedoain kita tarik napas. Awas jangan disepelekan. Ketika menarik napas berarti sang semesta yang di ruang kosong ini sedang ditarik, diizinkan masuk rumah ciptanya sendiri. Ketika masuk berkomunikasi dengan batin si pendoa itu. Ketika keluar, itu sudah keluar, itu sudah dibawa ke alam realitas. Itu sains. Makanya jangan sok-sok nyalahin ya. Kalau belajar agama baru kulitnya, kan begitu ya. Yang belajar agama cuma kulitnya aja tuh kan kerjanya nyalahin aja. Beda dikit langsung menggonggong. Itu memang karena anjing itu sukanya menggonggong yang asing. Coba datang ke rumah orang yang punya anjing, kalau nggak dikenal langsung gug gug. Nah gitu. Setiap orang yang suka menggonggong, ketika dapat yang asing yang berbeda dengan dirinya, padahal dia sendiri yang bodoh, ya kira-kira begitulah. Usah dijelasin. Makanya itulah yang dikatakan anjing itu air liurnya haram. Jadi sebetulnya lebih haram lagi orang yang mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang, menilai orang, menjudge orang, itu lebih najis itu.
Maaf ya, saya harus bicara begini. Banyak sekali orang yang sempit ilmunya berani-berani menyalahkan. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak untuk menilai siapa tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Itu Quran. Manusia apapun di dunia tidak ada yang boleh menilai siapa sesat, siapa tidak sesat. Dan kita kalau menilai orang begitu beda, wah ini sesat, ajaran sesat, seenaknya saja. Mendalami juga enggak. Betul apa tidak? Itu kan yang suka menebarkan kebencian. Paham? Paham apa tidak? Nah, jadi sebelum kamu bisa melihat tanda-tanda Allah, itu kata Rasul, aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Berarti kita ini sesungguhnya punya sayap. Betul nggak? Masih ingat kan? Nabi Muhammad Isra Mi'raj pakai burung, buraq. Betul? Iya. Nabi Sulaiman ketika menempuh perjalanan tinggi pakai burung, namanya burung hudhud. Leluhur kami di tanah Parahyang sudah lebih awal pakai manuk, namanya manuk dadali. Lebih keren lagi. Makanya lagu mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Itu lagu ma'rifat itu. Itu bersesuaian dengan ayat ini. Makanya setelah digubah lagu itu berikutnya apa? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Saya terkejut, ternyata lagu Bui Bulan itu diambil dari Quran surat An-Najm. Makanya kalau nggak belajar jangan nyalahin orang. Mendalami Quran juga enggak. Baca Quran cuma sekali lewat, cuman pernah tamat aja, besoknya udah luar biasa. Saya baca Quran ribuan kali hadirin. Saya petakan Quran itu per surat, dipetakan. Ini ayat ini hubungannya dengan apa, dengan saya bikin petanya itu. Itu saya bikin konkordansi Quran untuk pribadi saya. Entah berapa ribu kali saya baca Quran. Seneng sekali kalau baca Quran itu. Tetapi kuncinya cuma satu. Tembus dulu sempadan langit supaya kita saat membaca tidak terjebak oleh tafsir pikiran. Tetapi kita membacanya lewat pengalaman. Makanya kata Nabi, malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang mengalami pasti akan paham. Makanya kalau ingin paham Quran sederhana, ya temui dulu yang punyanya. Karena Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau kita ngerti bahasa Tuhan, ya kita akan mengerti rasanya. Ketika ngerti rasa, kita akan ngerti bahasanya. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Sampai mana tadi? Sampai ditiup. Makanya kalau orang tua kita ambil air, minum. Jangan anggap sepele. Itu sains itu. Sains itu. Oh, nanti saya jelaskan suatu saat ya. Apalagi ketika tahan napasnya dalam. Menurut ilmu sains, ketika tahan napas kita dalam, maka cerebrospinal di sini, cairan yang di tulang ekor itu tertekan oleh nafas. Dia akan naik lewat tulang belakang. Sampai di sini dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ternyata pineal gland sudah ditemukan oleh orang-orang sains. Pineal gland itu terbuat dari bahan piezoelektrik. Piezoelektrik itu adalah bahan di alam yang kalau kena sentuhan sedikit saja dia akan menghasilkan listrik. Pusing-pusing sekalian biar ngerti ya. Gitu. Nah, ketika dia menekan ini, maka apa? Di sini pineal gland menghasilkan sinyal listrik. Kalau sinyal listriknya itu dihasilkan, maka otak menghasilkan gelombang otak. Ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta, sampai gelombang gamma, masuk pada yang namanya super sadar. Di situ yang disebut dengan orgasme.
Makanya orang yang belajar agama tingkatannya sudah sampai di Sidratul Muntaha, orgasmenya bukan di sini ke bawah. Orgasmenya dari sini ke atas. Kalau masih dari sini ke bawah, maaf ya, ngawur. Hiji itu wareg. Karena orgasmenya dari sini ke bawah. Yang dipikirin itu cuma obat kuat. Iya. Bagaimana bisa menebus sempadan langit kalau masih begitu? Betul nggak? Tidak cocok dengan pasangan, cerai, cari yang baru. Dikiranya yang baru lebih bagus. Nggak ada. Hukum alamnya paling sama atau lebih buruk. Kalau kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, kita cari yang baru akan sama atau lebih buruk sampai kita bisa menerimanya. Itu hukum alam. Saya kasih tahu yang sebelah sini nih. Nggak tahu, ini saya lihatnya ke sebelah sini. Stop orgasme di sini. Sate kambing, spiritual masih ngurusi kayak gitu. Bagaimana mau masuk kesadaran Ibrahim? Apalagi Sidratul Muntaha, di kesadaran jasmani terus, di kesadaran hewani. Punten ya, ini kadang-kadang harus saya katakan. Karena banyak sekali yang mengklaim seakan-akan melakukan itu atas dasar agama. Itu kan melecehkan kaum Hawa. Sampai Nabi Muhammad itu saking besar penghormatannya pada kaum perempuan, tawaf di sana dimulai dari Hajar Aswad. Nih Hajar Aswad, kepala kita, batu hitam tuh ini nih. Makanya lihat figuranya Hajar Aswad, tepat saat kita sedang keluar dari rahim ibu. Makanya waktu saya lihat istri saya sedang melahirkan, menjerit-jerit anak pertama, saya menyaksikan begitu. Kok persis seperti yang di sana. Wah, saya menangis di situ. Oh, kenapa tawaf harus mulainya dari situ? Karena kita semua berawal dari situ. Orang pertama yang harus kita sakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Maka Rasulullah mengatakan, ibumu. Menyakiti istri kita sama saja menyakiti ibu kita sendiri. Maaf ya yang sebelah sini. Sama sebelah sana juga. Maaf, saya harus bicara itu. Jangan disamakan tradisi dengan ajaran. Mana tradisi, mana ajaran. Beda. Ya. Jadi kalau kita tarik nafas dalam sampai betul-betul ini keras, itu menekan cairan cerebrospinal di sini. Itu naik ke atas dan kemudian menekan pineal gland. Pineal glandnya akan menghasilkan zat-zat kimia yang luar biasa untuk kesehatan, untuk kecerdasan, untuk cinta kasih. Luar biasa itu. Ini namanya neuroscience. Di situ manusia akan mengalami yang namanya orgasme spiritual. Jadi orgasme itu dulu bahasa spiritual, bukan bahasa seks. Maaf ya. Kemudian turunkan jadi ke sini. Waduh, parah. Ada murid saya baru bisa ilmu dikit, besok sudah buka praktek menangani ejakulasi dini. Wah, yang datang ke sana pasti hidung belang. Jika tuh udah usia 55, orgasme naik ke atas sini. Ya, biar penuh ulas asih. Badai rahadaya tuh sanes ayat namanya. Paham ya? Jadi ayat ini mengatakan sesungguhnya ya, kita ini punya sayap. Satu-satunya cara untuk bisa melihat tanda Allah di sini, maka kamu harus jadi burung. Fayakunu toiron biiznillah, dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah.
Ini bahasa Arab ya. Fayakunu thairan biiznillah. Kamu akan benar-benar jadi burung dengan seizin Allah. Artinya kita benar-benar bisa terbang. Tapi bukan badan terbang, bang itu bukan. Kesadaran kita naik dari kesadaran pertama, kedua, ketiga. Tadi seperti diceritakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kita menembus sempadan langit. Di langit itu di sini hadirin, di sini. 7 lapis langit itu di sini. Sidratil Muntaha itu puncak kesadaran di sini. Di sini. Tong jauh-jauh ngaos. Semua udah di sini. Maka Allah bilang di Quran, semua kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di situ. Sayang kita ini selalu mencarinya keluar sehingga lupa dengan yang di dalam. Wah, jadi burung nih. Tapi ini harus dipraktekkan. Ini teorinya. Begitu jadi burung, naiklah dia ke kesadaran-kesadaran yang tinggi. Yang pertama, wa ubriul akmaha, maka kamu akan sembuh dari penyakit buta. Buta apa? Nah, bukan buta mata ini, bukan. Makanya ada 3 mujizat Rasul. 1 menyembuhkan penyakit buta, 2 menyembuhkan penyakit kulit, yang ketiga menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Selama ini kita mengartinya buta. Orang yang buta mata lahirnya diperbaiki, cespleng, bukan begitu. Rasul mah tidak pernah ngurusi buta itu. Betul? Rasul itu ngurusi buta, bukan buta itu. Kan di Quran jelas, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang diurus para rasul itu adalah buta kesadaran. Buta jiwa, bukan mata kalbu, ta eta. Makanya sepanjang kita masih buta, kita terus berada dalam kegelapan batin kita. Makanya saat sholat Allahu Akbar, sudah ngaprak. Ngaprak. Saya tahu tuh, tukang ngaprak. Kalau sholatnya masih ngaprak, tidak mungkin bisa tanha anil fasa wal munkar. Itu yang menyebabkan sholat tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi masuk akal kalau data tadi religius sih, tetapi tidak bahagia. Religius tapi tidak islami. Kenapa? Karena religius itu cuma nampak di luarnya saja. Mobilmu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Pakai mobilnya syut. Parkir mobil saeun ngeunahna. Itu religius itu. Ngerti maksud saya? Syar'i, kelakuan gak karu-karuan. Jadi begitu kita bisa terbang, penyakit pertama yang akan disembuhkan apa tadi? Wa ubriul akma, penyakit buta. Yang kedua, wal abroso, abroso itu kulit. Yang kedua penyakit kulit. Penyakit kulit bukan panu, bukan kurap, bukan kudis, itu mah urusan dokter kulit dan kelamin. Rasul tidak pernah sekolah itu. Penyakit kulit yang disembuhkan oleh para rasul dan para pewarisnya adalah penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya ngerti agama kulitnya saja itu penyakit. Ngerti Quran kulitnya saja penyakit. Ngerti diri kulitnya saja itu penyakit. Makanya harus ngerti dalamannya. Kalau kita ngerti sesuatu cuma kulitnya saja, gampang ditipu. Hati-hati kalau pergi ke Garut, ke kampung saya maksudnya. Kalau disuguhi kongguan, jangan dulu senang. Buka heula. Di Garut mah eta teh opak, ranginang, lagenar. Iya. Sama ya di Cianjur juga. Ya itu. Makanya kalau penyakit kulit itu cuman lihat luarnya saja. Kita tertipu karena melihat luar. Makanya maaf. Kita ini sudah bertahun-tahun tertipu oleh
luar. Wah, kalau sudah dandanya kayak wali, segala dipakai, langsung kata-katanya dianggap benar. Benar sih, kan dia wali juga, wali murid maksudnya. Jangan tertipu oleh dandanan luar. Kalau pakai gelar ini, gelar itu, ya Allah, mereka yang senang pakai gelar itu sebetulnya mereka yang tidak percaya dengan dirinya. Untuk percaya aja harus pakai macam-macam. Jadi yang bilang Kiai Haji Saiful Karim bukan saya. Saya itu di YouTube dimanapun nama saya Saiful Karim, itu aja. Sebenarnya saya nggak mau pakai nama tadinya. Iya, tadinya. Ya, saya nggak usah pakai gelar apa-apa. Masyarakat mau ngasih gelar sama saya apa, itu gelar yang sebenarnya. Gelar yang sebenarnya bukan dari saya, bukan dari sekolah saya, bukan dari universitas saya. Toh gelar di sekolah hanya berlaku saat saya di kampus. Di luar kampus gelar itu tidak dipakai. Maka ketika di masyarakat saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa. Bayangkan kalau saya pakai haji, sekali pergi, dua kali, tiga kali, saya berkali-kali, bayangkan, ngerti maksud saya? Jadi begitu kita jadi burung, penyakit pertama yang akan sembuh apa? Wa ubriul akmaha, penyakit buta. Buta kolbunya itu sembuh. Yang kedua, wal abroso, penyakit kulit. Kalau sudah buta mata kolbunya sembuh, maka penyakit kulitnya sembuh. Kita jadi ngerti, oh ternyata ketika lihat orang, nggak ngelihat orang lagi. Aku melihat Allah di belakang dia. Sudah gitu belum? Belum. Makanya akhirnya orang tuh, yuk resep kasih etam, ya pika sebelen. Tuh. Betul nggak? Kita terus memilah-milah. Ini kawan, ini lawan. Ini benar, ini salah. Harusnya, yuk kita terima semua orang apa adanya dengan penuh cinta kasih. Enak hidup kayak gitu. Dulurna seueur. Silih asa, silih asih. Silih asuh, silih wawangi. Gitu kan ajaran leluhur kita. Betul? Kalau mau berteman gak usah ditanya agamanya apa. Mau berteman ditanya keyakinannya apa, gak usah. Agama itu tampakkan sebagai akhlak. Kalau keyakinan kita benar, tunjukkan akhlak kita lebih mulia dari mereka. Kan bagus. Ya. Pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ditanya di PBB, agama apa yang paling bagus menurut Anda? Agama yang paling bagus adalah agama yang mengantarkan pemeluknya berakhlak mulia. Dia tidak menyebut agama apa. Kalau ditanya, kalau gitu agama Anda apa? Saya agamanya cinta. Wah, agama baru. Padahal intisari agama semuanya cinta. Islam Rahman dan Rahim. Sahabat kita yang Kristen kasih. Sahabat kita yang Hindu, yang Buddha bicara tentang bagaimana kesadaran ketuhanan melekat dalam diri. Semua itu cinta. Betul? Makanya aneh kalau sudah beragama masih membenci orang lain karena berbeda keyakinan. Harusnya yuk kita tebarkan cinta kasih. Bahkan orang akan kagum pada agama kita, luar biasa. Ternyata ketika seseorang mendalami agamanya keren, puncaknya adalah menjadi sangat ulas asih, sangat toleran pada orang lain, bisa menerima perbedaan. Saya tidak menyatakan semua agama benar, tapi saya ingin menyatakan pada kita semua, kita harus yakin pada pilihan kita tanpa harus menyalahkan pilihan keyakinan orang lain. Keren? Iya kan, Indonesia yang luar biasa ini siapa yang mau menjaga persatuan dan kesatuan?
Makanya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kata persatuan itu justru karena kita memiliki perbedaan. Tidak ada negara sebesar kita yang pulaunya 17.000 dan setiap pulau itu punya bahasa sendiri. Luar biasa. Betul nggak? Dan keyakinan di negara kita itu beragam, luar biasa. Makanya hebat tuh Bung Karno itu. Disatukan semua dengan Pancasila. Keren. Gak ada yang punya Pancasila di negara manapun kecuali kita. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Tebarkan cinta kasih dan toleransi. Terima semua orang apa adanya. Kita rukun dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Baru asik. Ujungnya agama itu tidak kelihatan sebagai ritual, tapi agama sudah menjadi akhlak. Gampang kok. Lihat orang yang sukses dalam beragama, lihat aja cara dia memperlakukan orang lain. Gampang. Jadi berapa penyakit yang disembuhkan? Baru 2. Satu lagi, wa uhil mauta biiznillah. Wa uhil mauta, dan aku akan menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Bukan orang mati dihidupkan, orang yang mati kesadarannya. Keren ya? Jadi menurut ayat ini, kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, penyakit kulit, dan penyakit kematian kesadaran, harus terbang. Berarti kita harus bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Coba kalau sudah jadi kupu-kupu, dia berayun di tangkai yang lemah pun tidak patah. Harus begitu hidup, adaptif terhadap perubahan. Dimanapun kita tinggal, dimana kita tinggal, ya, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adaptif terhadap segala situasi. Lebih bagus gunakan sayapnya untuk menahan daripada tangkai yang tempat dia hinggap harus patah. Makanya saya sering menyampaikan, yuk mulai hari ini tekadkan dalam diri kita, setelah ini tidak boleh ada lagi orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Setelah ini tidak boleh ada orang yang tersakiti lagi oleh kata-kata saya. Setelah ini semua orang harus bahagia dengan semua berkah yang Allah berikan kepada saya. Oh, keren. Nah, inilah terjemahannya yang tadi. Silakan dibaca. Tadi udah saya jelaskan. Sama nggak dengan ini? Dan Rasul berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, orang yang berpenyakit kulit, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita. Yuk, jangan merayap terus. Harus terbang. Saya kasih tahu ya hadirin, hidup itu sangat menakjubkan kalau kita tahu ilmunya. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Balad. Balad itu kota. Awas ya. Balad itu kota. Di mana kota adanya? Di sini, di sini, di sini. Temukan kota itu. Jangan tinggal di kampung terus. Jangan tinggal dalam ketidaksadaran, kebodohan, keterbelakangan. Yuk masuk ke kota.
watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Temukan kota yang aman. Di mana? Di sini. Di dunia nggak ada kota yang aman. Hanya di sini. Di sini. Temukan kota itu. Kalau udah ketemu kota itu. Makanya orang tua kita udah ngasih isyarat. Kalau pergi ke kota namanya apa? Nyaba. Hebat ya. Itu diambil dari Quran surat Saba. Ke kota mana? Kadayeh kolot. Daya kolot itu bahasa Arabnya Baitil Atik, rumah tua. Bahasa Betawinya kota tua. Di mana kota tua? Kota tua, kota yang awal, kota kita, tempat asal kita. Baralik kadinya. Uwih kadinya. Labbaik Allahumma labbaik. Pulang ke sana. Indah. Makanya di Quran surat Al-Balad dikatakan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua penglihatan? Awas, bukan dua mata, dua penglihatan. Penglihatan lahir, penglihatan batin. Kalau hari ini kita masih melihat sesuatu hanya dengan penglihatan lahir, berarti kita disebut si mata satu. Saha tah eta dajjal teh mun hese diteangan ka ditu ka dieu. Dajjal tuh si mata satu yang melihat sesuatu hanya dengan satu penglihatan. Paham ya? Oke. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Lidah dengan dua bibir. Yuk lihat saya. Lihat saya. Saya dari tadi bicara terus. Yang menari-nari siapa? Lidah. Bisa nggak lidah menari-nari kalau nggak ada dua bibir? Subhanallah. Supaya tarian lidah indah, terima dua bibir. Jangan diterima satu. Terima yang atas, nggak mau yang bawah. Sama yang atas aja, yang bawah nggak bisa. Karena suara ini bisa keluar kalau ada dua bibir. Walisanan wasyafatain. Jadi belajarlah dari lidahmu. Terima bibir atas, terima bibir bawah apa adanya, baru kamu bisa menari. Terimalah dalam hidup orang baik, orang gak baik, apa adanya. Kamu bisa menari dalam hidup. Terima berhasil dan gagal apa adanya. Kamu baru bisa menari. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Kamu hanya menerima berhasil, hanya menerima orang seperti yang kamu mau. Ketika orang melakukan yang tidak seperti yang kamu mau, kamu tolak habis-habisan. Itulah sumber penderitaan. Yuk belajar dari sini. Walisana wasyafatain. Wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan nih, bibir atas, bibir bawah. Tetapi Allah tidak nyuruh ambil bibir atas, tinggalkan bibir bawah. Tidak begitu. Ambil bibir bawah, tinggalkan. Itu namanya menendang dan mencengkeram. Apa yang terjadi dengan kalian? Hidupnya menendang dan mencengkeram. Apa yang tidak suka ditendang jauh-jauh. Yang suka dicengkeram habis-habisan. Duh, eta sumber neraka itu. Eta sumber neraka itu. Padahal sesuatu yang kita tidak suka ditendang jauh-jauh akan datang lagi, akan datang lagi, akan datang lagi berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Langkung saya ditampi ayeuna daripada terus diusir. Da bakal dongkap deh. Makanya saya sering dapat keluhan. Ayah kenapa ya? Kok masalah saya itu saja? Da mau narima maneh mah. Mau narima? Makanya eta deui. Cing atuh masalah mah kreatif, ganti. Bosan masalah teh eta deui tiap panggih teu boga duit we masalah teh. Ya Allah. Ganti atau yang lain yang lebih keren. Iya. Masalah teh eta deui. Naon deui ya Ibu? Pun lanceuk. Naon deui? Kamari ngamuk. Da ngamuk deui. Da bohongan diomongkeun wae ka gorenganana. Tarima. Gusti pun lanceuk teh kan hiji-hijina di dunia.
Gitu. Pangsaena kanggo abdi teu aya deui liwanti ieu. Gitu. Nampi abdi langkungna, nampi abdi ka kiranganna, langkungna kanggo abdi syukur ka kilangna supados abdi langkung sabar. Gitu. Gitu. Sok tampi lirenta amak-amakanna teh. Semakin dibicarakan yang kita tidak suka, semakin terjadi berulang-ulang. Itu namanya the law of spiritual attraction. Itu hukum tarik menarik. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Aneh, aneh kita mah. Tidak suka sesuatu tapi diobrolkan wae. Taeta menyebabkan datang deui eureun atuh tong diomongkeun. Caroget tong dicarioskeun teh bageurna atuh sekali-kali mah ka batur teh. Kahartos hayang nyiwit da. Diajar agama teh teu narek wae. Kumaha tuh dah. One day one judge we sombong. Loba teuing macana. Matak teu kaharti kabeh. Saayat we, saayat tah walisana wasafatain eureun. Oh, ternyata aku diberikan 2 bibir dengan 1 lidah. Oh, lidah ini bisa mengeluarkan suara yang indah. Aya teu nu nyanyi suantana sae ditahan bibirna saweula moal nyanyi, moal kadangu suantana. Betul? Ngahaleuang naraos teh karena lidah atas bibir atas bibir bawah menari, mengizinkan lidahnya menari. Ya seperti saya bicara. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam diri ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Dengar saya nyanyi? Bagus kah suaranya? Karena punya bibir atas, bibir bawah. Ternyata kalau kita nerima bibir atas dan bibir bawah apa adanya, keren suaranya. Sok nyanyi tahan tas sebelah. Gitu. Ini ayatnya keren, cuman bacanya terlalu cepat sampai tidak dapat pesannya. Padahal Quran itu surat, yang namanya surat ada pesannya, tangkap pesannya. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Fala aktahamal aqobah, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqobah, tahukah kamu apa jalan mendaki lagi sukar itu? Fakkur raqobah, bebaskan kamu dari budak, bebaskan kamu dari segala perbudakan. Kita dikasih 2 jalan oleh Allah, tapi jangan memilih salah satu. Kata Allah, lebih bagus terima dua-duanya dan coba jalan mendaki. Kalau mendaki berarti harus kemana? Ke atas. Coba lihat gunung, lihat pemandangan dari gunung, bagus? Beda lihat pemandangan dari pasar baru, sumpek. Betul nggak? Makanya kita disuruh jalan mendaki supaya apa? Begitu dari ketinggian, oh ternyata orang baik itu baik bagi saya. Orang yang tidak baik juga baik bagi saya. Karena saya disebut baik kalau saya bisa baik pada orang yang tidak baik. Kalau saya hanya menerima orang baik dan saya baik sama dia, saya baru menukar kebaikan. Tapi kalau saya baik sama orang yang tidak baik sama saya, disitulah baru kelihatan kalau saya baik. Ternyata orang yang tidak baik saya butuhkan. Itu melihat dari atas gunung karena sudah mendaki. Terserah naik gunungnya mau mendaki atau mau pakai sayap. Karena kita sudah menggunakan sayap, berlihat dari ketinggian. Jadi maksudnya kita harus menggunakan sayap itu lihat segala sesuatu dari ketinggian supaya tidak salah persepsi.
Udah bisa begitu? Saksikan saya, kalau sudah bisa begitu, hidup itu mulai berkelimpahan berkah. Luar biasa. Ya, gak apa-apa, sehat juga, yang penting banyak uang. Kalau ngomong jangan sembrono. Ada, gak apa-apa, saya gak punya uang, yang penting sehat. Atuh ari sehat tuh baga duit mereka mana? Pigeringan deui wae. Betul? Iya. Makanya kalau bicara tuh yang bagus, gak apa-apa. Ya Allah, saya mah sehat juga. Yang penting uang banyak. Setiap saya mau pergi, saya bisa. Mau ngaji ke Miskatul Anwar, bisa, ada ongkosnya. Dari Medan. Sehat, duitnya banyak, itu baru bener. Iya, gering, duit teboga, ya. Neraka itu. Betul nggak? Iya, udah gitu pakai dalil. Kita mah orang beriman nih. Bagiannya bukan di sini, nanti di akhirat. Cek saha. Di dunia nggak seripuh, kamu di akhirat. Ari doa robana artinya fidunya hasanah, wafil akhir hasanah. Ari keyakinan juga gitu patut. Hasanah di dunia, baru hasanah di akhirat. Mun balik dunia, nah balik akhiratna. Dan waltiasa ibu mencapai akhirat, lamun teu aya bekal mah di dunia. Adunya majraatul akhirah. Makanya di dunia teh sing beunghar. Hiji beunghar ilmu, dua beunghar hate, tiga beunghar ide, opat beunghar amal, lima beunghar tindakan. Eta we beunghar mah lima. Tahu ya? Jadi beunghar teh lima. Hiji, yang pertama adalah kaya ilmu, dua kaya ide, tiga kaya hati, empat kaya amal, lima kaya tindakan. Sok pasti beunghar. Kaya ilmu, kalau tidak kaya hati, tidak kaya ide, tidak ada artinya ilmu. Ilmu itu baru akan ada gunanya kalau idenya ada. Bagaimana bisa memanfaatkan ilmu? Itu baru benar. Makanya lima kaya itu. Ulangi, kaya apa? Kaya ilmu, kaya ide, kreatif maksudnya, kaya hati, kaya amal, kaya tindakan. Kalau mau beramal, tong lobang hitung, mun rek merek. Bisi datang tah si setan. Setan itu pikiran gelap kita yang suka ngarewas geningan. Tong gede-gede teuing, tah eta setan teh. Maka jilbab setan teh. Make kacamata deh. Eta. Ya. Geus niat rek mere. Ngan kaburu datang si eta. Ya. Eta we pilihan tah. Gorengna. Tuh. Pakai jilbab setan. Baroga imah. Jadi kalau masih pusing cari setan, aduh ya Allah, eta setan teh aya alamatna. Ya Allah. Cuman selama ini kita mengartikan setan teh sebuah entitas yang keluar dari diri kita. Tidak ada makhluk yang paling sempurna sekaya manusia. Di sini Allah ada, malaikat ada, setan ada, iblis ada, semua potensi ada di sini. Gak ada yang dikasih pilihan selain manusia. Makanya kalau tidak mulia itu hidupnya keterlaluan. Yuk sekali lagi belajar. Nabi Muhammad naik buruk, betul? Leluhur Parahyangan pakai manuk dadali, betul? Sampai bangsa Indonesia ini melambangkan lambang negaranya pun burung Garuda. Gak ada di dunia. Hebat leluhur kita tuh ngerti Quran. Ngerti Quran. Bung Karno itu ngerti Quran. Makanya Pancasila itu diambil asli dari budaya bangsa kita yang luar biasa. Bangsa kita itu bangsa yang beradab di masa lalu. Sekarang ranking 74. Haluslah segitu oke. Daripada telebatnya.
Aya teh di sakola ranking 74. Mani bangga 74 oke. Betul? Nya cenah langkung saya daripada 130 hiji, betul? Nyari ngabandingkeun jeung nu goreng mah asa pangalusna, ya. Makanya kalau pendek jangan suka bareng sama orang tinggi. Kelihatan. Nabi Muhammad pakai buruk, leluhur kita pakai manuk dadali, bangsa kita pakai burung Garuda. Kurang keren gimana? Lalu di dadanya Garuda apa? Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Beda. Ketuhanan itu berarti pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bermanunggal bersama Tuhan. Itu ketuhanan. Beda dengan Tuhan. Makanya orang yang bermanunggal dengan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keluar tuh sifat aslinya manusia, karena aslinya manusia adalah kemanusiaannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tengah beda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, semua menjadi saudara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Gak ada di negara manapun yang punya rumusan seperti itu. Kenapa? Memimpin bangsa ini harus dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dua-duanya itu bahasa Quran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Kalau saya kasih kuliah ke Pancasila nanti habis waktu kita. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita perlu para pemimpin yang berkesadaran, yang memikirkan rakyatnya secara ikhlas. Saya tidak akan menunjuk siapa, tetapi mari kita gunakan pesta demokrasi dengan penuh dengan kegembiraan. Beda pilihan, biasa, itu demokrasi namanya. Gak usah berantem. Kan langsung, umum, bebas, rahasia. Tong dibeja-beja. Damal enu apalin. Ngelenep pengke. Cos, tos. Betul? Gak usah, di luaran. Udah kan langsung umum bebas rahasia. Gak usah menunjukkan saya memilih saya memilih, gak usah dibicarakan engkewe. Cos, tos. Gunakan hak pilih kita. Betul? Karena pesta demokrasi namanya pesta penuh dengan kegembiraan. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan. Nabi Sulaiman pakai burung juga namanya burung hudhud. Jadi kalau saya belajar Quran secara mendalam, ternyata kita ini punya sayap. Saya tanya, burung punya sayap? Itu yang salah. Burung tuh gak punya sayap. Makanya salah terus ngajinya. Burung tuh gak punya sayap. Walaupun dia itu punya sayap, hanya terbang dari pohon ke pohon. Kita bisa menembus sempadan langit dan bumi. Jadi sayap itu hakikatnya adalah alat sultan dalam diri kita untuk menaikkan kesadaran kita. Makanya burung tidak punya pilihan, hanya jadi burung. Tapi manusia rek jadi naon wae mangga kata Allah. Mau jadi menteri boleh, mau jadi presiden boleh, mau jadi tentara boleh, mau jadi apapun manusia dibebaskan. Tapi di setiap pilihanmu ada risiko yang harus kamu tanggung. Itulah hukum sebab akibat. Belajar bertanggung jawab pada setiap pilihan. Paham sekarang? Yuk siap terbang? Siap menggunakan sayap? Yuk naikkan kesadaran kita supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari ketinggian kesadaran. Syukur kalau bisa melihat dari Sidrah Al-Muntaha. Tidak menyalahkan orang lagi, tidak merasa diri paling benar, kita bisa toleran pada semua orang. Terima orang bodoh apa adanya. Kalau kita merasa pintar, karena kita juga pernah bodoh. Betul nggak? Jangan dipaksa orang bodoh harus memahami kita, karena dia belum pernah pintar. Betul? Gitu aja. Terima orang yang tidak sadar apa adanya. Kalau kita merasa sudah sadar, karena kita pernah tidak sadar. Jangan dipaksa harus berkesadaran seperti kita. Kenapa? Kan belum sadar. Paham? Oke. Saya doakan semoga hadirin semuanya para sahabat, baik yang di masjid ini maupun ribuan orang yang sekarang sedang menonton kajian ini di TikTok, di YouTube, dan di semua media sosial.
selalu dalam keadaan sehat, semangat, damai, bahagia, berkelimpahan berkah dan sukacita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.